Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefa Handini dari KM402. Saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan dosen pengampu Ibu Rosana. Nah, untuk judul yang saya ambil yaitu proposal kegiatan perusahaan CNF Parfum di bidang retail. Di sini aku sebagai PR-nya akan mengangkat sebuah tema yaitu tentang perusahaan parfum retail di Indonesia. Mari ikut aku untuk bahas selanjutnya. Judul kegiatan yang aku ambil yaitu CNF Parfum, keharuman terpercaya, wujudkan citra diri seutuhnya. Misalkan kita pengen percaya diri, kita harus punya karakter aroma yang buat kita jadi lebih pede. Nah, membangun citra positif dan juga kepercayaan pada masyarakat melalui kampanye edukasi dan pengalaman produk. Jadi kalau orang mau tahu brand parfum kita harus banyak untuk masyarakat cobain. Kantor yang saya ambil yaitu Store Manager dengan Octave Mawardi. Di sini beliau menjelaskan bagaimana sih CNF Parfum tersendiri itu bisa menjadi parfum yang dari tadinya mungkin down jadi upgrade juga. Target sasaran publik. Seorang PR akan pastinya utamanya adalah target ya. Di sini akan membicarakan masalah target. Target sasaran publiknya yaitu yang utama nomor 1 masyarakat umum dan calon konsumen berusia. Sebenarnya usia itu relatif ya, karena zaman sekarang anak-anak kecil yang masih sekolah pun suka parfum ya. Cuman untuk secara spesifik aja dimulai dari 17 sampai 55 tahun itu bisa suka parfum atau sering repeat order. Untuk target utama yang kedua yaitu pelanggan tetap CNF tersendiri ya. Jadi memang customer-customer yang suka repeat order. Ya memang udah tahu CNF itu pasti parfumnya bagus, premium gitu. Untuk target selanjutnya itu pastinya mitra bisnis atau pemasok tersendiri ya, kita bekerja sama ya. Terus ada komunitas pecinta wewangian yang sering bikin konten juga di TikTok, dimanapun itu, di sosial media, suka review-review parfum, media massa dan juga daring. Yang ketiga ada media yang digunakan. Untuk media sosial pastinya yang pertama itu Instagram. Kita udah punya official store di Instagramnya sendiri. Terus ada TikTok, terus juga ada YouTube dan juga Facebook, lengkap semuanya media yang digunakan. Website resmi dan katalog daring pun juga ada. Brosur materi fisik digital juga kita ada. Jadi memang di sini tuh benar-benar bangun chemistry supaya publik mengenal ya. Untuk usaha kita sendiri, kalau bukan dari sosmed, dari mulut ke mulut ya, mungkin itu 50%. Cuman dengan adanya sosial media, itu publik jadi lebih tahu kalau kita tuh punya brand, punya store, kita jual parfum yang memang dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas pun ada gitu ya. Terus waktu untuk pelaksanaannya sebagai PR, saya akan memberikan waktu untuk jangka yaitu 3 bulan. Periodenya start dari 7 Agustus sampai 7 Oktober. Puncak kegiatannya itu adalah saya namakan Pekan Kampanye Keharuman. Itu setiap di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu untuk mendongkrak omset yang tadinya down, memang lagi kita krisis ekonomi ya. Sekarang karena penjualan juga di mall-mall lagi sepi, jadi kita harus punya inovatif ya, harus menjemput customer supaya lebih melirik brand kita sendiri. Yaitu untuk strategi pengemasan pesan dan juga tagline ya. Untuk pesan utamanya sebenarnya kita lebih fokus dulu ya. Untuk strategi itu kita bangun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan adanya
Kampanye ini apa sih pesan dan tujuannya? Yang pertama pastinya membangun citra positif ya, CNF parfum tuh aman, berkualitas dan juga terjangkau. Jadi jangan sampai orang mikir, "Ah, mahal." Jadi sebenarnya kita juga ada yang murah-murah seperti lokal brand yang memang udah bagus loh, awet. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran merek sebesar 30% dalam 3 bulan. Jadi supaya customer itu ketergantungan pakai merek yang dari CNF semua ada, mulai dari yang lokal sampai yang import semuanya ada di CNF dan itu tuh aman gitu loh. Harganya juga variatif banget, affordable juga ada. Nah, terus yang ketiga ada menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan produk. Produk kita semua tuh udah BPOM, jadi walaupun import kita bayar semua ya, bea cukai dan lain-lain, jadi aman. Dia bukan yang ilegal, tenang aja. 4 itu memperkuat hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat luas. Makin kita bikin kampanye, bikin bazar, itu akan banyak orang-orang yang lebih tahu brand kita ya. Dan yang kelima meningkatkan minat penjualan dan ke toko ya. Jadi kalau misalkan kita customer udah beli nih di kampanye kita atau sniff, kemungkinan terbesar kalau dia suka dia bakal datang ke store kita. Jadi itu sih tujuan utamanya. Dan untuk pesan utamanya yang akan nanti dikerjakan itu CNF Perfume menghadirkan wewangian berkualitas yang aman, terjangkau dan menaikkan kepercayaan diri setiap hari. Setiap tetesnya dipilih dengan teliti demi kenyamanan Anda dan orang terdekat. CNF Parfumnya ada, kebanggaan kami. Jadi di sini kita itu pengen bikin orang-orang itu wangi ya, karena kan di Indonesia sekarang puasa lagi panas ya, bau badan pasti meningkat. Jadi bagaimana sih orang itu sadar bahwa anak sekolah pun ya dari yang usianya SD, SMP, SMK itu udah wajib banget pakai parfum. Bahkan orang dewasa, apalagi yang aktivitasnya memang bekerja seharian itu harus banget pakai parfum biar lebih percaya diri, biar lebih kelihatannya tuh seger, nggak kusem ya. Jadi di baju juga enak, kalau mau jalan nggak bikin orang kebauan. Itu sih pesan yang kami pengen tonjolkan. Untuk strategi pembangunan merek itu atau branding ya, itu pertama kita pengen tonjolkan keunggulan ya, dari bahan aman, tahan lama, dan harga terjangkau. Jadi balik lagi kita pengen tuh orang tahu ini CNF semua import itu udah BPOM, kita bayar bea cukai dan lain-lain, itu aman ya, jadi bukan barang-barang yang ilegal. Tahan lama udah pasti karena kita pakainya rata-rata Edu Perfume, extract sampai yang pure perfume. Harganya juga terjangkau, dari yang lokal sampai yang high end semua ada. Tergantung budget customer ya. Terus juga yang kedua ada konsisten, gunakan warna, logo, dan gaya bahasa semua di media. Jadi untuk logo udah pasti merah mentereng ya. Jadi orang-orang fokus kalau merah mentereng tuh ya punyanya CNF gitu. Dan yang ketiga ada bagikan cerita proses pemilihan bahan dan pengujian produk transparansi. Jadi setiap parfum-parfum yang launching di store itu kita ada training dari prinsipal sendiri. Jadi memang udah pasti anak-anak store di training, dikasih wawasan supaya menjelaskan ke customer bahwa ini masing-masing parfum punya cerita dan juga brandnya yang super unik. Yang keempat ada tonjolkan kepedulian lingkungan dan kemasan praktis. Kita juga jual parfum yang organik ya, artinya memang parfum itu dari bahan-bahan yang alami. Dan yang terakhir ada kelima, libatkan pelanggan dalam konten bangun rasa memiliki. Jadi memang kita harus bangun ya sama customer tuh lebih biar customer tuh selalu mau beli di kita. Itu yang poin paling pentingnya. Oke, sebagai seorang PR kita juga harus memahami ya bagaimana sih masalah-masalah di sebuah perusahaan. Dia ada tahap pelaksanaan, tahap 1 itu mendefinisikan masalah PR. Itu ada pertanyaan apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu analisis situasinya dari percakapan store yang sudah dijelaskan sama Bapak Mawardi tadi sebagai komunikator. Kondisi CNF saat ini omsetnya menurun karena faktor beberapa ekonomi global. Karena kan memang CNF itu parfumnya 10% import ya. Jadi memang agak krusial ya kalau memang dolar lagi naik. Nah, untuk masalah utama, publik lebih memprioritaskan
atau mendahulukan kebutuhan pokok ya. Yang kedua ada anggapan parfum berkualitas pasti mahal dan rupiah sedang melemah. Jadi orang tuh trust-nya tuh lebih ke, aduh jangan beli-beli parfum dulu, itu bukan kebutuhan pokok ya. Di sini adalah tantangan sebuah perusahaan dan juga sebuah PR juga, yaitu kita harus umpan ya peluang dengan tren perawatan diri dan juga penampilan terus meningkat, jangkauan media sosialnya harus lebih luas. Jadi kita harus tren nih supaya orang tuh nganggep kalau kecantikan atau sebuah wangian itu harus dijadiin kebutuhan pokok. Karena zaman sekarang kemana-mana juga kalau bau ya nggak pede. Lagi-lagi percaya diri itu menghasilkan uang ya, dengan kita kerja percaya diri menghasilkan uang dong. Jadi harus menjadikan sebuah bahan pokok ya untuk parfum. Jadi biar orang-orang atau customer tuh terfokus kayak oh parfum juga butuh gitu. Terus sasaran publiknya masyarakat umum, pelanggan potensial dan pelanggan tetap dan mitra bisnis. Oke, lanjut yang kedua ada perencanaan dan program ya. Program-program CNF sendiri itu sebenarnya udah bagus. Apa yang harus kita lakukan dan mengapa? Membangun citra positif CNF parfum itu aman, berkualitas, harganya terjangkau, ada lokal brand yang murah dan berkualitas untuk dibeli. Kedua, memberikan diskon 25% dan pilihan buy one get one juga ada. Ketiga, meningkatkan iklan merek sebesar 30% dalam 3 bulan yang sudah tadi dijelaskan. Keempat, membutuhkan kepercayaan publik terhadap keamanan dan kualitas produk ya. Jadi kita harus memang terang-terangan untuk BPOM dan juga bayar pajak juga, jadi aman. Yang kelima, melakukan servis yang lebih ramah dan meyakinkan customer. Balik lagi ya, servis dan juga servis. Untuk rencana kegiatannya nih, kita bikin CNF Parfum keharuman terpercaya, wujudkan citra diri seutuhnya. Pesan utamanya itu parfum berkualitas, aman, dan tidak harus mahal. Itu yang kita pengen tonjolkan. Dan tagline-nya CNF Parfum, harumnya ada, kebanggaan kami ya. Tadi di awal kita juga udah jelasin. Dan keempat, media Instagram, TikTok, YouTube, kerjasama dengan influencer juga kita akan fokuskan selama 3 bulan ke depan. Dan waktu 3 bulan, puncak kegiatan di pekan kedua ya, puncaknya yang nanti akan rame-ramenya. Tahap ketiga itu mengambil tindakan dan berkomunikasi. Pertanyaannya bagaimana kita melakukannya dan kapan melaksanaannya. Untuk kapan melaksanakannya, kita butuh waktu ya. Untuk waktu itu bulan 1 itu edukasi pengenalan produk-produk yang tadi itu ya. Wangi nggak harus mahal, ada juga lokal-lokal brand. Bulan kedua kegiatannya interaktif dan puncak kampanye di seluruh sosmed dan juga bazar. Yang bulan ketiga penguat pesan dan apresiasi kepada pelanggan lah ya. Ya minimal purchase free apa gitu. Langkah pelaksanaannya, kampanye edukasi, unggah konten, cara milih parfum. Aman, pengenalan wangian, caranya aman biar tahan lama. Konten pengalaman, pelanggan bagikan cerita, ulasan asli dari pelanggan ya. Terus juga pasti ada giveaway, postingan di toko CNF, foto-foto yang menarik. Terus demo produk di gerai, ada konsultasi gratis, sampel terbaru untuk pelanggan. Dan ada siaran pers kerjasama media, sampaikan komitmen kualitas dan keamanan produk. Jadi selama 3 bulan ke depan kita akan ambil jalan ini ya. Tahap keempat ada pengevaluasikan program. Seberapa baik langkah yang sudah kita lakukan nanti selama 3 bulan ke depan. Cara menilai hasilnya nanti kita akan jangkau yang pertama, naik atau tidaknya omset ya, pengikut, jumlah tontonan, komentar, pesan masuk, dan juga orderan. Terus respon pasar untuk kenaikan kunjungan ke gerai dan ke toko daring itu bagaimana nanti. Untuk ketiga ada pemahaman publik, apa sih yang masyarakat ketahui tentang CNF Parfum sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat perubahan citra ya, apakah masyarakat tadinya yang takut-takut beli sekarang udah lebih percaya. Dan kelima, pelajaran apa yang berhasil dan apa yang kurang, apa yang harus perlu diperbaiki untuk program seperti itu. Memang kalau mau bangun perusahaan harus benar-benar
percaya diri banget ya, untuk modalnya juga besar-besaran pastinya. Untuk penutupnya, melalui kegiatan ini diharapkan CNF Parfum semakin dikenal luas dengan citra yang positif, terpercaya, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam memilih wewangian. Jadi pada intinya ingin menampilkan bahwa CNF itu menjadi salah satu parfum yang sebagai wajib atau pokok dipakai oleh semua manusia, bukan hanya wajib itu kayak makanan, minuman, tempat tinggal, tapi dengan kita wangi, kita akan percaya diri, lalu dengan kita wangi, percaya diri, kita bekerja akan menambah rezeki atau uang dan juga menambah peluang karir, itu poin utamanya. Yang kedua, aman, terjangkau juga ada, dari yang lokal sampai yang import ada, terserah mau pilih yang mana. Dan untuk anak-anak nih yang baru mau coba-coba ya, dari anak SD, SMP, atau SMK yang belum terlalu punya budget lebih juga bisa cobain, karena di sana juga ada lokal-lokal brand yang udah murah, udah pakainya Edu Parfum, jadi awet buat seharian di sekolah. Seperti itu ya, jadi kita pengen menonjolkan itu. Wangi itu nggak harus mahal, tapi kalau mau yang mahal juga ada, seperti itu. Kira-kira ya. Seperti itu aja untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk proposal ini saya juga menggunakan referensi buku dari Robbins, Culture, ada Stoner, ada Siagan, Terry, dan Suyadi. Untuk jurnal ilmiah saya menggunakan Fahmi dan Nidar, ada Soekarto juga. Nah, referensinya sudah saya tampilkan juga. Baik, mohon maaf atas kata-kata atau kesalahan dalam penyampaian presentasi saya. Kurang lebihnya saya akan memperbaiki dan juga memperdalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.